Halo semuanya, selamat datang. Kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang Retrieval Augmented Generation ya. Jadi akhir ini di pekerjaan saya banyak bersinggungan dengan RAG, dengan LLM. Jadi saya ingin berbagi tentang ilmu tentang RAG ini. Jadi kali ini kan guys tentang ide general dari RAG, untuk apa RAG itu diciptakan, apa itu use case-nya, dan bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan bahas tentang lebih ke arah coding atau tema-tema lain yang berhubungan dengan RAG. Tapi kali ini kita akan membahas tentang ide general dari RAG itu sendiri. Oke, langsung saja. Pertama kita akan membahas RAG dari segi literalnya ya. Jadi kalau RAG itu kan Retrieval Augmented Generation, terdiri dari tiga kata ini. Jadi sebenarnya mirip secara sistem juga sesuai dengan tiga kata ini. Pertama itu adalah retrieval. Retrieval itu artinya adalah pengambilan sesuatu. Nah, kalau dari RAG ini konteksnya adalah mencari atau mengambil informasi yang relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan apa yang ditanyakan user atau prompt ya kita sebutnya gitu. Ini adalah step pertama. Yang kedua, augmented. Augmented ini artinya adalah penambahan, ditambahkan ya. Apa yang ditambahkan? Tambahkan informasi yang di-retrieve yang didapat dari step pertama tadi ke pertanyaan user atau ke prompt dari user tersebut. Ya. Dan yang step terakhir itu adalah generation. Artinya kita generasi jawaban ya. Kita membuat jawaban berdasarkan tidak hanya prompt, tidak hanya pertanyaan dari user, tapi juga informasi yang di-retrieve di step pertama. Atau step ketiga ini sebenarnya berdasarkan pada step kedua, augmentation gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu literal mananya, saya yakin udah punya gambaran ya. Jadi kalau dari kata-kata ini kita punya gambaran, ketika kita ingin generasi suatu jawaban dengan LLM, kita mencari informasi dulu yang relevan dengan pertanyaan kita, kemudian kita tambahkan ke promptnya, baru kita generasi menggunakan LLM. Seperti itu ya, itu konsep umumnya. Oke, kemudian kita jawab kenapa RAG itu dibutuhkan. Kenapa RAG itu dipropose, diciptakan gitu ya. Tujuannya apa? Jadi RAG itu diciptakan atau dipropose itu dengan tujuan untuk mengatasi keterbatasan dari Large Language Model atau LLM ya. Nah, apa sih keterbatasan LLM itu sendiri? Jadi LLM itu kan suatu model atau machine learning model atau deep learning model ya, large language model ya. Jadi kalau model di AI itu, di machine learning itu adalah suatu model yang dia udah di training dengan dataset tertentu. Jadi outputnya itu berdasarkan dengan dataset tersebut. LLM juga sama, di training berdasarkan dataset tertentu. Misalkan kalau teman-teman tahu, masih ingat ChatGPT yang keluar pertama itu kan GPT 3.5 ya. Itu kan ada warningnya sebenarnya kalau teman-teman masih ingat. Jadi model ini dia di training menggunakan data sampai tahun 2021. Artinya data setelah itu tidak dimiliki oleh model tersebut. Jadi pertanyaan yang kita ajukan yang tidak ada di data training tersebut, maka dia tidak akan bisa menjawab dengan benar gitu. Jadi keterbatasan utamanya adalah dataset yang digunakan, sehingga dia tidak mencakup data terkini, dia juga tidak mencakup private data kita yang kita tidak publish di internet ya. Jadi dia tidak punya pengetahuan itu, sehingga kalau kita ingin bertanya mengenai data yang lebih terkini atau tentang private data kita, dia tidak akan menjawab dengan benar. Atau mungkin dia menjawab tapi dia halusinasi istilahnya, atau dia berbohong tapi dia tidak merasa berbohong. Nah, ini efeknya sangat berbahaya sebenarnya. Misalnya kita membangun sistem untuk company kita ya, untuk Q&A, question answering system ya misalkan ya. Tapi dia model kita itu menjawab dengan sesuatu yang tidak benar. Artinya image dari perusahaan kita bisa rusak gitu ya. Jadi ada efek-efek bahaya yang lain. Jadi RAG itu diciptakan untuk mengatasi keterbatasan LLM, yaitu LLM hanya bisa menjawab pertanyaan dengan dataset yang dipakai untuk training. Seperti itu ya. Jadi itu ide utama dari RAG. Nah, kalau kita buat image-nya ya, artinya
Itu seperti ini ya. Jadi LLM application yang dia tidak menggunakan RAG itu hampir seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada user, di tengah ada aplikasi kita, yang di ujungnya itu backendnya itu ada LLM. Jadi kalau user bertanya, ada question, maka dia akan langsung aplikasinya langsung disambungkan ke LLM. Nanti kemudian LLM akan menjawab ya. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kalau LLM itu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar mengenai informasi terkini atau private data, karena dia tidak punya informasi tersebut waktu dia di training, gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa gunakan RAG, artinya tidak langsung pertanyaan dari user itu disampaikan ke LLM, melainkan jadi aplikasi kita itu mengambil question dari user tadi, kemudian mencari dulu informasi di database. Jadi ada suatu database yang berisi informasi-informasi tambahan yang ingin kita gunakan. Kemudian aplikasi ini dia akan mencari data dulu. Kemudian akan mendapatkan relevan informasi. Kemudian relevan informasi ini akan ditambahkan ke question tadi sebagai konteks ya. Jadi ada question, ada konteks. Kemudian berdasarkan konteks ini, LLM akan menjawab pertanyaan dari user. Nah, karena dia LLM ini meskipun dia tidak di-training dengan data yang baru ya, tapi dia udah dikasih tahu di konteksnya tadi, relevan informasinya ada, jadi dia bisa menjawab dengan lebih akurat. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Artinya kita membantu LLM untuk menjawab pertanyaan kita dengan lebih akurat dengan memberikan informasi tambahan yang relevan dengan pertanyaan kita. Jadi itu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Kemudian, apakah keterbatasan tersebut karena bisa diatasi dengan RAG gitu ya? Apakah ada teknik lain selain RAG gitu? Jadi tidak, ada teknik lain seperti fine tuning juga ya. Itu bisa kita gunakan untuk mengatasi keterbatasan LLM tersebut. Tapi ya, fine tuning ini itu sebenarnya konsepnya adalah dia, jadi kita punya model nih, udah punya model existing, udah banyak parameter yang emang udah didapatkan dari hasil training ya. Tapi kita punya informasi baru nih, tambahan yang ini ditambahkan. Jadi kita akan training lagi, kita gunakan data yang baru ini untuk training, untuk melatih model yang sudah ada, sehingga dia tahu informasi tambahan yang kita kasih gitu ya. Tetapi training ini tidak mudah. Dia butuh computation resources. Jadi dia butuh resource yang banyak untuk melakukan training ini. Teman-teman kan tahu ya, kalau model itu ada punya mungkin parameter yang billion gitu ya. Jadi komputasinya sangat besar sekali. Jadi kita butuh computation resource yang sangat besar dan juga waktu yang cukup lama. Artinya mahal biayanya. Mahal biayanya untuk melakukan fine tuning. Makanya RAG ini adalah teknik yang lebih populer. Karena dia ongkosnya rendah, tidak perlu training, kemudian juga dia relatif lebih gampang untuk diimplementasikan. Sudah banyak contoh-contoh di internet yang kita bisa ini ya, kita buat reference sehingga kita bisa implementasikan RAG gitu ya. Jadi sangat ini ya, lebih populer ya, makanya nanti kita belajar lebih banyak tentang RAG gitu. Jadi kita lanjut ke arsitekturnya ya. Jadi RAG itu dia secara umum arsitekturnya itu seperti ini. Jadi RAG itu sudah berkembang pesat ya. Ada namanya Advanced RAG, ada sekarang punya ada juga Agentic Based RAG, gitu agent based RAG ya. Jadi arsitekturnya udah agak berbeda dengan ini, tapi ini yang saya bahas adalah konsep dasar dari RAG. Teman-teman jadi punya paling nggak tahu konsep RAG. Jadi untuk nanti belajar ke step selanjutnya akan lebih mudah gitu ya. Jadi RAG ini dia ada dua step, ingestion sama inference. Nah, ingestion ini adalah proses di mana kita menambahkan informasi-informasi yang ingin tambahkan atau seperti private information atau informasi yang terkini ya, itu ke database. Kita punya central database ini ya. Nah, ini database saja, tapi kan database itu macam-macam ya. Nah, yang umum dipakai di RAG itu adalah vector database. Database yang berisi tentang vektor dari informasi yang
berasal dari dokumen yang ingin kita masukkan. Seperti itu. Jadi proses pertama ingestion. Ya, ingestion ini kita punya dokumen, kemudian kita masukkan ke database tersebut. Tapi prosesnya tidak hanya memasukkan saja ya. Ada proses chunking, ada proses embedding gitu ya. Chunking itu dia akan membagi dokumen tersebut lebih ke apa ya? Ke bagian yang lebih menjadi bagian yang lebih kecil-kecil gitu ya. Jadi lebih mudah nanti kita mencari informasinya. Kemudian embedding itu adalah merubah informasi yang dari teks tadi ke vektor ya. Jadi lebih ke numerik gitu embeddingnya. Nanti kita juga bisa bahas embedding di lain kesempatan. Tapi intinya itu dia merubah informasi dari teks ke vektor. Gunanya untuk apa? Nanti untuk lebih mudah mencari informasinya berdasarkan numerik tadi ya. Misalkan aja ya, ada buah mangga sama buah apel. Itu tentunya dia ada kemiripan ya, sama-sama buah ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kata yang lain seperti mobil, itu dia jauh berbeda. Nah, di situ gunanya vektor embeddingnya. Jadi dia nanti bisa dimensinya jarak antara kata dengan kata itu dari segi meaning, dari segi arti itu lebih dekat ketika mereka memang artinya lebih mirip gitu. Jadi itu nanti untuk detailnya kita bisa bahas di lain waktu. Tapi itu prinsip dari embedding gitu ya. Nah, itu step pertama, ingestion. Jadi penambahan informasi ke database. Nah, ketika informasinya sudah ditetapkan di database, kita sekarang bisa gunakan di step inference. Ya, jadi inference itu dia prosesnya ya cat gitu. Ya kita cat ya. Tapi kita menggunakan database tambahan yang kita sudah isi waktu proses ingestion ya. Jadi ketika ada pertanyaan, itu pertanyaan tersebut akan di-embed, kemudian dia akan mencari informasi yang relevan dengan pertanyaan dari user dari database tersebut ya. Jadi mencari informasi yang relevan sebelumnya di-embedding dulu dengan ada teknik dia mencari kesamaan dari informasi tersebut. Jadi dia akan mendapatkan informasi yang akan kita gunakan sebagai konteks. Jadi di sini ya, ini ada konteks di sini ya. Kemudian setelah mendapatkan informasi ini, jadi question dari user ini akan digabungkan dengan konteks yang didapatkan dari database. Ya, di sini kita akan menggunakan prompt template ya. Jadi ada prompt template, jadi ada question, kemudian ada konteksnya, kemudian digabungkan akan dimasukkan ke LLM. Jadi LLM ini akan menggunakan konteks yang didapatkan dari database tadi, kemudian akan untuk menjawab pertanyaan dari user. Jadi jawabannya akan dikirim kembali ke user. Seperti itu. Jadi konsep umumnya seperti itu ya. Saya rasa teman-teman udah mengerti ya, agak jelas karena banyak kata-kata yang saya ulang tadi memang saya sengaja karena dengan repetition ya, dengan pengulangan tadi itu akan menjadi membuat kita lebih mudah memahami sesuatu gitu. Jadi konsepnya seperti itu RAG. Nah kemudian sebenarnya RAG ini dipakai buat apa sih? Jadi banyak sekali use case-nya ya yang kita bisa pikirkan sebenarnya. Nah, secara umum ada ini saya kasih contoh. Pertama adalah customer support dan troubleshooting ya. Jadi kan kalau ada customer support itu dia biasanya ada pertanyaan ya dari user. Kenapa sih ini? Misalkan kok komputernya rusak, nggak bisa connect internet misalkan kan. Jadi dia pun sebenarnya dia punya data history ya dari pertanyaan user dari yang banyak. Nah, ketika ada pertanyaan yang sama, jadi kita nggak perlu repot-repot ngasih jawaban lagi. Gitu ya. Kita gunakan aja RAG untuk summarize pertanyaan-pertanyaan yang udah lama yang mirip dengan pertanyaan yang diajukan user ini yang mirip itu ya. Jadi itu gunanya RAG itu bisa gini. Ada juga healthcare support. Healthcare support itu misalkan ya suatu pasien ya, seorang pasien dia datang ke rumah ke klinik
yang sama ya, selalu di klinik yang sama. Artinya kan dia punya histori di situ ya. Jadi dengan informasi histori ini ya, itu LLM bisa membantu dokternya untuk ngasih apa namanya rekomendasi ya. Tentunya dokternya juga harus mikir, nggak harus langsung dipakai, tapi kan ini untuk support system. Nah, ada juga data analisis sama forecasting. Misalkan suatu perusahaan punya data tertentu, kemudian dia minta tolong membuat sistem sehingga LLM bisa membantu dia untuk menganalisis data atau forecast. Ya. Ada juga academic research and literature review. Jadi banyak sekali use case-nya, teman-teman bisa berpikir lebih kreatif gimana cara memanfaatkan RAG tadi. Yang penting teman-teman tahu apa sih itu RAG, gimana cara kerjanya, dan teman-teman bisa berkreasi untuk memanfaatkan RAG ini. Gitu. Jadi itu aja untuk kali ini, kita udah bahas tentang RAG, tentang retrieval augmented generation ya. Untuk nanti ke depan saya akan coba untuk demo RAG mungkin menggunakan LangChain ya. Seperti itu. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.